Di tengah kota yang hancur oleh perang, kehadiran mereka menjadi pemandangan yang tak biasa, sekaligus menyita perhatian banyak orang. Pada tahun 1943 di San Pietro, Italia, pasukan sekutu berhadapan langsung dengan tentara Jerman. Serangan udara membuka jalan dan pasukan darat mulai bergerak menembus medan tempur. Di tengah kekacauan, sebuah pesawat Amerika jatuh. Seorang prajurit menarik pilot dari badan pesawat. Tapi sayang, nyawanya tidak tertolong. Usai mengambil sepucuk surat, prajurit itu pun melarikan diri bersama rekannya. Di barak kembali dari medan tempur, wajahnya muram, tangannya menggenggam sepucuk surat bernoda darah. Surat itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong besar berisi ribuan surat milik para prajurit, baik yang gugur maupun masih hidup. Sudah lama banyak keluarga tidak menerima kabar dari putra-putra mereka yang pergi berperang. Hanya tersimpan di dalam hanggar sebuah bangunan besar tempat penyimpanan pesawat. Di Pennsylvania tahun 1942, waktu pulang sekolah, seorang gadis bernama Lena dijemput oleh Abram. Abram itu pria ganteng dan kaya. Dari belakang, Mary, si gadis sombong yang memandang rendah Lena karena warna kulitnya dan latar belakang Afrika, langsung nyelonong lalu peringati Abram agar menjauh. Tapi Abram cuek dan nyuruh Lena lari ke mobilnya. Mary mencoba menghalangi, tetapi dia gagal. Dalam hati Lena, kasihan deh lu. Sesampainya di depan rumah, sebelum masuk, Abram sempat bilang dia akan pergi perang. Lena langsung sedih dan gak nyangka dengan keputusan itu. Setelah dikasih pengertian dan bercanda lagi, Emma, ibu Lena, keluar lalu nyuruh putrinya masuk. Meskipun gak suka sama hubungan mereka, di hadapan Abram, Emma tetap tersenyum manis. Susi, bibi Lena yang cerewet dan blak-blakan langsung bilang sebentar lagi kuliah dan banyak ketemu pria cakep. Nanti nyesel loh. Lalu memberitahu bahwa dia akan bekerja di sebuah pesta perpisahan prajurit. Abram, pacarmu pasti hadir. Mendengar itu, Lena ngaku bukan pacar, tapi malah salting. Begitu dia pergi, Emma marah. Abram itu orang Yahudi dan Lena seharusnya bersama pria kulit hitam. Lagian kita gak punya uang, jadi jangan bahas soal kuliah. Malamnya di suatu pesta, demi bertemu Abram, Lena rela jadi pelayan. Mary selalu muncul tiba-tiba, menyelip di antara mereka. Dengan nada sinis ia menyindir, kau memang pantas jadi pelayan. Melihat itu, Abram segera mengajak Lena keluar. Di luar, Lena cemas karena masih bekerja. Sementara Abram ingin ngobrol berdua, menghabiskan waktu sebelum pergi perang. Ketika membahas soal Mary, kata Lena bukan hanya tentang ras, tapi cemburu. Ia mengira mereka pacaran, padahal hanya teman. Mendengar kata teman, Abram malah bercanda dengan nyanyian Pales. Lalu mendadak serius, ia menyatakan cinta dan memasangkan cincin. Emma memergoki dan menyuruh Lena masuk. Dia teriak ke Abram, kalau mau pacarin anak orang, datang ke rumah, izin sama orang tuanya. Merasa diberi sinyal, Abram janji pulang dari perang. Misi pertamanya adalah melamar Lena. Suatu pagi, seorang ibu bernama Nyonya Gray menerima surat yang ia kira balasan dari putranya di medan perang. Ternyata bukan. Nyonya Gray menggelengkan kepala. Ayah dan adik ikut kecewa. Lena yang menunggu surat, saking bersemangat ia sampai nabrak ibu. Usai ambil surat, Lena simpan di meja. Bukan dari Abram, dia sedih lalu masuk kamar. Di dalam kelas ketika lagi belajar, Lena menonton rekaman tentang batalion tentara wanita Amerika. Mendengar mereka masih membutuhkan banyak anggota, Lena tersenyum dan mengambil keputusan. Dia akan mendaftar.
Sepulang sekolah, Lena berhenti di dekat dua anak yang sedang bermain. Ia menatap pesawat di langit, teringat Abram yang seorang pilot. Tak lama kedua anak itu menegurnya. Ia berdiri tepat di kotak permainan mereka. Tapi begitu masuk rumah, ibu menyampaikan kabar buruk. Abram gugur di medan perang. Cincin pemberian Abram, Lena patahkan menjadi dua. Sejak itu, hampir 2 minggu ia mengurung diri dan jarang bicara. Lena akhirnya keluar kamar, lalu menyampaikan keputusannya. Setelah lulus, dia akan bergabung dengan tentara untuk melawan Hitler. Kuliah tak mungkin karena tak punya biaya. Ibu dan Susi terkejut mendengarnya. Mereka mencoba membujuk, tapi tekad Lena sudah bulat. Di stasiun kereta, Susi memaksa membekali Lena dengan makanan karena harus membawa satu koper. Emma kesal jika disatukan, pakaian akan bau semur jengkol. Lena berpamitan. Melihat Emma nangis, Susi menegurnya. Hapus air matamu, Lena pergi ke sekolah militer, bukan ke medan perang. Di dalam kereta, petugas memisahkan tempat duduk. Perempuan kulit putih dimintai pindah, tapi seorang gadis blasteran menolak. Namanya Dolores, berdarah Afrika dan Meksiko. Johnny, gadis montok yang bawel, mengajak Lena berkenalan. Di sana pun ada Bernice dari New York dan Ella, sepupu Dolores. Georgia tahun 1944. Di atas truk bak terbuka, mereka tiba di pangkal militer angkatan darat. Dari banyak wanita, seorang pria bernama Bell terpesona melihat Lena dan membantunya turun. Melihat itu, Johnny sirik ingin digituin juga hingga pria lain ikut membantu. Dia bersikap centil dan Ella menegurnya, tapi Johnny gak terima. Kedua orang itu jadi musuh bebuyutan. Setelah menyerahkan formulir pendaftaran, Johnny kembali bertingkah menggeser-geser alat timbangan. Tetap aja petugas tahu dan menyuruh dia diet. Giliran disuntik, dia paling berisik. Setelah dibagikan seragam dan dipakai, dia ngomel-ngomel kekecilan. Dikatain gak berkelas, Johnny langsung ngajak ribut. Di dalam barak, Kapten Noel datang dan teriak tegas untuk berbaris. Disusul oleh Mayor Adam, komandan baru mereka. Soldiers, what the... Adam itu tipenya tenang, keras dan disiplin. Setelah menjelaskan aturan yang harus diikuti selama di sana, melihat seragam Johnny kekecilan, ia suruh dijahit ulang, sesuaikan dengan bodimu yang montok. Di kediaman Presiden Roosevelt, di sana ada Nyonya Gray berdiri di depan gerbang, tak berani masuk. Eleanor, sang istri presiden yang baru pulang, bertanya pada George asistennya, siapa ibu itu? Katanya dia sudah 2 hari berdiri di sini. Dikarenakan lelah, Eleanor masuk tanpa menemuinya. Seluruh calon tentara wanita dibariskan. Saking ketatnya tempat itu, Komandan Adam mengingatkan ada tim fotografer yang akan mengawasi dan melaporkan kalian. Perlu kalian ingat, di antara tentara Amerika lainnya kita dipandang berbeda. Jadi inilah saatnya untuk membuktikan diri. among you. You are correct. But that is... Get your arms up, Private. Give me yours. I don't think... Ketika latihan fisik dimulai, 3 orang dipanggil, salah satunya Lena. Adam menilai kurang semangat, menjadi pelanggaran pertama. Jika 3 kali melanggar, akan dipulangkan. Are you in? Let's go. Pick up the pace. Come on. Di tengah latihan fisik, ketika sedang merangkak rendah, Lena yang di depan dimarahi Johnny karena terlalu pelan. Sementara Ella yang di sampingnya justru memberi semangat. Di malam hari, Eleanor membuka jendela dan melihat Nyonya Gray masih berdiri di luar. Apalagi ini sedang hujan. Merasa khawatir, dia meminta George, antarkan aku keluar. Setelah ketemu, Nyonya Gray langsung bercerita. Suaminya hanya penambang batu bara. Sambil menunjukkan foto kedua putranya,
Dengan suara bergetar, dia bilang, 3 tahun lalu kedua putraku pergi perang. Sejak itu tak ada kabar, berkali-kali kirim surat, tapi tak ada balasan. Eleanor terkejut dan segera mengajaknya masuk untuk bercerita lebih banyak. Malamnya di barak, Johnny ribut soal seragamnya yang kekecilan. Dolores bilang, Ella pintar menjahit. Johnny sebagai musuh bebuyutan sempat gengsi, tapi seragamnya tetap diberikan ke Ella untuk diperbaiki. Dia terus ngoceh-ngoceh, tapi karena kocak, semua jadi terhibur. Besok paginya di sebuah ruang kedap udara, dalam latihan perang kimia dengan dibekali masker mereka dilempari gas asap. Lena yang telat memakai masker tak kuat dan langsung keluar. Di balik maskernya, sosok Abram muncul dan ngasih semangat. Setelah dibuka mendengar Adam nyuruh dia pulang, Lena panik dan meminta kesempatan lagi. Dia pun dikasih kesempatan dan kembali masuk. Di dalam kantin saat yang lain khawatir dan nyuruh Lena banyak makan, Johnny malah membahas Kapten Adam yang gak suka Lena karena dia lemah. Disuruh diam, dia terus ngoceh lalu cerita tadi malam Lena ngigo menyebut nama Abram. Mendengar itu, Lena marah dan langsung pergi. Singkat cerita, Lena dan kawan-kawan akhirnya lulus. Mereka resmi bergabung ke dalam batalion Tentara Wanita Afrika Amerika. Di kantor Adam menemui atasannya. Ia melapor telah merekrut ratusan orang dan siap bertugas. Namun atasannya melemparkan koran ke meja. Di sana terpampang foto Lena yang gagal saat latihan di kamar gas. Kau gagal dan belum siap mendapatkan misi. Adam akhirnya diusir keluar. Di Gedung Putih, sebuah pertemuan digelar. Dihadiri Presiden Roosevelt, Eleanor, dan Mary McLeod. Mary adalah anggota dewan sekaligus aktivis perempuan Afrika Amerika. Mereka membahas ribuan surat prajurit yang tak pernah sampai ke keluarga. General Helt, orang yang bertanggung jawab, memberi penjelasan. Selain kendaraan terbatas, memenangkan perang adalah prioritas utama. Jadi urusan surat, katanya, bukan fokus. Mendengar itu, Pak Presiden marah, lalu bilang, bagi keluarga yang ditinggal, satu surat lebih berarti dari apapun. Eleanor pun ikut menekan alasan Helt tak bisa diterima. Saat Mary berbicara, dengan sinis, Helt memotong lalu membahas tentara wanita kulit putih dan tidak menganggap unit kulit hitam. Mary tersinggung, tanpa ragu dia menawarkan solusi. Jika Helt tak sanggup, serahkan tugas itu pada Kesatuan Tentara Wanita Afrika Amerika. Mereka siap menyortir dan mengirimkan seluruh surat-surat itu. Mendengarnya, Helt langsung terdiam. Ketika pergi ke gedung bioskop, di jalan Bel menunggu Lena. Yang lain duluan karena gak mau ganggu. Di momen itu Bel sempat menyatakan suka. Tapi karena kebanyakan gombal, Lena jadi ilfil. Mereka pun mutusin nonton bareng. Di dalam bioskop, dua perwira datang mengusir penonton di barisan depan. Kursi itu kata mereka hanya untuk kulit putih. Ada menolak pindah, perdebatan memanas hingga salah satu perwira melontarkan kata rasis membuat Johnny tersulut emosi. Setelah mereka keluar, Adam memarahi Johnny agar tak terpancing emosi. Karena gak terima, ia melapor ke atasannya. Tapi justru disuruh diam dan diberikan kabar bahwa dia dan batalionnya ditugaskan ke Skotlandia. Sebuah surat diserahkan, hanya boleh dibuka di dalam pesawat. Yang tadinya marah, Adam jadi senang. Di rumah, Emma dapat surat dan teriak ke Susie. Mereka kaget Lena akan dikirim ke Eropa. Di hari keberangkatan, Adam dan Noel terbang dengan pesawat, sementara batalion berlayar dengan kapal. Adam membuka surat itu dengan harapan besar. Namun, usai dibaca, tugas mereka hanya satu, mengantarkan surat. Setibanya di Skotlandia, Adam dipanggil ke markas dan diberi target oleh Jenderal Helt. 6 bulan, semua surat harus terkirim. Tanpa tahu jumlahnya, Adam menyanggupi, tapi dia malah ditertawakan. Lalu Helt memberitahu, sekarang batalionmu menyeberang Perancis tanpa pengawalan.
Semoga aja mereka selamat dari Jerman. Mendengar itu Adam terdiam. Paham itu bukan pujian, melainkan penghinaan. Di dalam kapal, Lena kembali teringat Abram. Bayangannya buyar ketika badai besar menghantam. Kapal terguncang, situasi berubah panik. No military escort. Di atas kapal sipil itu, 855 perempuan berlayar tanpa pengawalan, terombang-ambing di lautan. Sementara Adam dan Noel memilih minum hingga mabuk, mereka berbagi cerita lama sampai tertawa lepas. Seketika rasa penasaran membawa mereka ke pangkalan udara, tempat ribuan surat disimpan. Di saat dua penjaga membuka pintu hanggar itu, keduanya terkejut oleh apa yang mereka lihat. Tahun 1945, di pelabuhan Skotlandia, Batalion 6888 yang berjumlah 855 orang akhirnya menginjakan kaki di daratan Eropa. Mereka membentuk formasi dengan rapi. Di tengah kota yang hancur oleh perang, kehadiran mereka menjadi pemandangan yang tak biasa, sekaligus menyita perhatian banyak orang. Di depan tumpukan surat yang menggunung di pangkalan udara, Adam bicara tentang kenyataan pahit. Jutaan surat dari prajurit dan keluarga terhenti oleh perang. Alamat berubah, nama hilang, penerima gugur tanpa kabar, hingga semuanya menumpuk tak tersentuh. Misi mereka satu, menyortir dan mengirimkan seluruh surat itu dalam 6 bulan. Gedung sekolah King Edward yang terbengkalai kini menjadi markas batalion. Udara dingin menusuk tanpa penghangat ruangan. Di tempat inilah jutaan surat akan disortir. Sebelum bekerja, mereka bergotong royong membersihkan gedung itu. Bukan hanya ruangan kerja yang disiapkan, kantin hingga salon kecantikan turut difasilitasi untuk menjaga semangat anggota. Di awal mereka bekerja, Lena melihat dogdek prajurit yang gugur dilempar begitu aja. Dia langsung berteriak bahwa mereka layak dihormati. Dikarenakan lagi emosional, Lena meminta izin ke belakang. Johnny yang tadi kena semprot merasa kesal, menyebut Lena itu gila, tapi yang lain justru khawatir dan menyusulnya. Di kamar mandi, Lena menangis kenceng. I'm alright. Ketika Johnny ikut datang, Lena akhirnya bercerita tentang Abram. Pesawatnya ditembak jatuh dan ia tewas. Sebelum pergi, Abram berjanji akan mengirimkan surat. Dan Lena yakin surat itu ada di antara tumpukan. Di saat mereka menawarkan bantuan, Lena mulai tenang. Tak lama Adam datang, menyuruh yang lain pergi dan menahan Lena. Dari kejadian itu, Adam kagum. Dia sadar misi ini bukan sekedar tugas, melainkan harapan para prajurit dan keluarga mereka. 2 bulan berlalu, 57.000 surat berhasil dikirim, namun pelacakan kian sulit karena para prajurit terus berpindah unit. Di sebuah pesta, saat Adam asik berdansa, seorang pendeta bernama Clement datang. Dia diutus Jenderal Heald untuk berkhotbah. Melihat kedatangannya, Adam merasa ada yang janggal. Keesokan harinya, Jenderal Lee datang sambil marah-marah. Katanya seorang prajurit berinisial JMP dituduh mengembalikan surat penting langsung ke pemiliknya. Situasi memanas hingga pelaku mengaku JMP itu ternyata Johnny. Lee mengancam akan melaporkan mereka ke Jenderal Heald. Namun Adam yang disangka akan murka justru mengapresiasi anak buahnya. Dia paham banyak surat datang tanpa alamat jelas, nama tak lengkap, bahkan rusak. Agar tak terulang,
Adam mengajak semua berdiskusi, memecahkan setiap petunjuk yang tersisa. At last count, we have over 75. Sometimes it's just one or two words. To mention it's so cold and some of us have to work. Yes, and if I can see when it I was was a said, postmaster in North Carolina. I was a mortician. I worked at the garment district in California. Besoknya di dalam gereja, Adam mendengarkan khotbah pendeta Clement. Kata-katanya terasa menyindir, seolah melabeli Adam dan seluruh batalion sebagai orang-orang berbahaya. Usai itu, Clement pun langsung diusir. Di tengah kesibukan kerja, tiba-tiba alarm serangan udara meraung. Setelah aman pekerjaan dilanjutkan, Adam dan Noel meneliti peta koordinat penugasan prajurit. Dari sana, Lena menemukan pola. Setiap amplop diberi simbol sesuai lokasi tugas prajurit. Dari sanalah, perlahan masalah demi masalah terpecahkan. Suatu hari, Vera dan Ines bertugas mengambil surat dari pangkalan udara. Di tengah perjalanan, mobil mereka berhenti tepat di dekat bom aktif. Dengan tenang, Vera menyuruh 2 orang yang di belakang turun. Saat giliran Vera dan Ines melangkah keluar, bom itu meledak. Johnny terkejut saat menemukan sebuah surat dan segera memberikannya kepada Lena. Surat Abram akhirnya ditemukan, namun belum sempat dibuka, kabar buruk datang. Vera dan Ines telah tewas. Untuk pemakaman mereka, para anggota terpaksa menggalang donasi sendiri, sementara Departemen Militer memilih diam dan tidak peduli. Usai pemakaman, Adam memberitahu Lena bahwa banyak tentara Amerika dimakamkan di sana, mungkin termasuk Abram. Dia ngasih izin Lena mencari. Tak lama Bel datang, namun Lena memintanya menunggu dan pergi sendirian. Tak jauh dari situ, makam Abram ditemukan. I found you. I'm sorry. Di sana, Lena membuka surat dan membaca pesan terakhirnya. Jika ia gugur, Lena harus melanjutkan hidup dengan bahagia, seperti saat duduk di belakang mobilnya dulu. Look for me in the skies. Meski hati Lena hancur, ia akhirnya lega, lalu pulang bersama Bel sambil bergandengan tangan. Suatu hari, Jenderal Helt datang menginspeksi markas batalion. Melihat barisan pasukan hanya sedikit, Adam jelaskan sebagian sedang istirahat karena mereka bekerja selama 24 jam. Bukannya memahami, Helt marah, menilai tidak menghormati kedatangannya. Ketika memasuki gedung dan melihat ada salon kecantikan, dia protes pemborosan anggaran negara. Dikarenakan ada ruangan yang tidak dapat dimasuki, beberapa kali Adam menahan Helt, membuat dia kesal. Namun, ketika masuk ke dalam ruang pengiriman, melihat sebagian surat dikeluarkan dari amplopnya, Helt langsung murka, menuduh mereka telah melanggar privasi, lalu melontarkan hinaan rasis dan mengancam akan membubarkan batalion itu. Kesabaran Adam habis mengingat 2 prajurit yang tewas dan pengorbanan batalionnya. Dia berani bilang, "Langkahi dulu mayatku." Mendengar itu, Helt terdiam, tak mampu membalas dan pergi. Usai kejadian itu, Adam berkata pada Noel, "Aku akan dibawa ke pengadilan militer." Tiba-tiba seseorang datang lalu bilang, "Seluruh batalion mogok kerja." Adam pun berteriak menyuruh mereka kembali bekerja, tapi tak ada yang mendengar hingga ia naik ke atas meja dan seketika semuanya bertepuk tangan dan bersorak. Adam jadi terharu. Di dalam kantor, Helt yang sibuk menelpon untuk melaporkan Adam. Dari luar terdengar keributan. Ketika dicek,
melihat para prajurit mulai menerima surat-surat mereka. Dia merasa malu. Di hari yang sama, Nyonya Grace senang mendapat surat dari kedua putranya. Berkat dia yang menemui Eleanor malam itu, gelombang balasan akhirnya tiba. Bukan hanya satu keluarga, tapi banyak ibu dan ayah yang kembali memeluk kabar dari anak-anak mereka di medan perang. Kurang dari 6 bulan, misi itu akhirnya sukses. Di saat mereka melangkah masuk ke gedung markas pusat, semua orang berdiri memberi hormat, termasuk perwira yang dulu pernah meremehkan Adam. Yes, we are. Batalion 6888 adalah satu-satunya unit perempuan Afrika Amerika yang dikirim ke Eropa selama Perang Dunia Kedua, dipimpin Mayor Charity Adam. Mereka tidak bertempur dengan senjata, tetapi melawan kekacauan, diskriminasi, dan waktu. Di Inggris dan Perancis, mereka menghadapi jutaan surat yang terbengkalai, dingin, gelap, dan tekanan tanpa henti. Dengan sistem sortir manual, kerja 24 jam tanpa jeda, dan disiplin yang nyaris militeristik, mereka menyelesaikan tugas yang diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun hanya dalam hitungan bulan. Surat-surat itu kembali bergerak, membawa kabar hidup, harapan, dan perpisahan terakhir bagi prajurit dan keluarga mereka.